Oke teman-teman, bagaimana kabarnya? Saya kembali dengan proses pembelajaran yang akan kita lanjutkan. Yang kemarin kita sudah melakukan proses otomasi dengan simulasi PLC Omron. Di sini Doni akan melakukan simulasi kembali dengan menggunakan suatu proses mobile computing atau dengan suatu perangkat yang bisa kita bawa kemanapun asalkan ada perangkat internet untuk mendukung semuanya. Nah di sini saya akan melakukan proses di mana saya akan melakukan otomatis mapping. Jadi ketika nanti kita buka map, otomatis map ini men-tracking kita setiap 5 detik sekali. Oke, kita langsung buka. Yang pertama pasti kita penyetung kabel untuk proses pengaplikasiannya. Ini sebagai sarana untuk kita belajar bagaimana sistem otomasi dengan mobile computing sendiri. Nah, yang pertama nanti kita akan menambahkan tombol button di sini. Menambahkan tombol button di sini terlebih dahulu. Kita akan tulis lihat data. Selanjutnya saya akan menambahkan suatu maps terlebih dahulu sebagai sarana kita untuk melakukan proses mapping nanti. Ada maps di sini. Di sini ada maps. Selanjutnya kita akan tambahkan suatu label terlebih dahulu. Label, kita tulis label saja. Dimana label ini saya akan taruh di tengah-tengah dengan menamakan lokasi, tapi sebenarnya saya akan melakukan center terlebih dahulu agar lebih enak atau lebih nyaman dipandang dengan tulisan lokasi. Selanjutnya saya melakukan labeling kedua, dimana labeling ini nantinya saya akan menjadikan suatu tulisan ada di sini. Sebenarnya ada di sini hanya tulisan additional, yang mana nantinya ketika kita tekan suatu posisi yang ada, maka otomatis tulisan ada di sini akan muncul. Oke, sudah semuanya. Kita masuk ke screen yang kedua, di mana di data kedua ini ditambahkan supaya nantinya kita bisa melihat perjalanan kita atau mapping yang sudah di tracking tadi selama 5 detik sekali. Nah, saya akan menambahkan yang agak besar supaya nanti kita terlihat masing-masing dari proses kita. Selanjutnya saya akan melakukan penambahan button kembali untuk menghapus data. Label sendiri adalah salah satu aplikasi yang open source ya, yang gratis di layanan Google kita, dan jadi salah satu sarana untuk kita belajar bagaimana proses dari pengembangan mobile computing sendiri. Mungkin teman-teman kalau misalnya sudah ahli dalam proses pemrograman bisa menggunakan Flutter dan sebagainya untuk melakukan proses pemrograman tampilan dan sebagainya. Nah, setelah semuanya berhasil ataupun semuanya telah dilakukan penataan, saya akan menatakan alamat terlebih dahulu supaya lebih mudah nanti untuk melakukan proses pemrograman yang kita lakukan. Tadi ada yang kurang ya teman-teman. Jadi ketika misalnya kita masukkan data di sini, kita harus melakukan connect to data source, di mana connect to data source ini bertujuan untuk membantu kita melihat bahwa data apa saja yang masuk pada proses yang telah kita program. Nah, kita harus melakukan proses ini sehingga nantinya bisa terkonek dan bisa melihat data apa saja yang ada pada proses yang kita miliki. Nah, kita masukkan terlebih dahulu sensor location, kita add, nah, kita down. Selanjutnya kita lakukan proses penambahan sensor. Di sini kan sudah kita tambahkan sensor lokasi, maka kita akan lakukan proses penambahan dengan menambahkan juga sensor timer. Maaf, bukan sensor tapi penambahan proses timer. Dan proses timer ini bertujuan untuk menambahkan interval waktu setiap 5 detik sekali kita melakukan penambahan data ke data yang ada pada penyimpanan kita, itu database. Kita akan proses timer, main timer first kita masukkan di sini. Setelah kita masukkan, kita akan melakukan proses set map dulu. Set map ini biasanya ada di screen pertama. Salah, ini di screen kedua. Kita lakukan di screen pertama. Di maps kita melakukan proses set maps terlebih dahulu untuk latitude, dan kedua nanti ada juga longitude.
longitude. Setelah itu kita mungkin harus melakukan call maps terlebih dahulu untuk melakukan proses penambahan data pada bagian yang kita miliki. Kita sesuaikan dulu latitude juga ke latitude, longitude juga ke longitude, jadi supaya terus ini tidak ada error sama sekali. Selanjutnya kita melakukan proses kembali mengkopikan ke latitude. Kita tambah lagi create row in GPS. Jadi ini di database sendiri. Create row ini kan hanya menunjukkan bahwa kita ingin menambahkan data apa sih yang ada pada penyimpanan kita atau database kita. Nah, kita di sini kita akan penambahan teks terlebih dahulu. Lokasi update. Kita lakukan kita tambahkan label 2 teks. Sudah semua, dan selanjutnya kita melakukan proses perpindahan terhadap screen. Dan jika kita menekan tombol 3, maka yang selanjutnya adalah kita akan navigate to screen, to second screen. Oke, sudah teman-teman. Nah, di second screen ini kita hanya akan melakukan penghapusan data. Selanjutnya kita akan melakukan proses menekan dulu untuk kembali. When the second button click, we want to navigate to the first screen, and when button 4 saya tekan, kita akan melakukan proses penghapusan database. Berarti kita melakukan proses delete all row in GPS. Selanjutnya kita ketika saya tekan tombol hapus, maka otomatis akan kembali lagi ke screen yang pertama, tapi data yang ada pada spreadsheet sudah terhapus. Nah, demikian proses yang telah kita buat, simple, tapi semoga nanti bisa dilakukan dengan sesuai. Nah, nanti kita akan coba secara langsung apakah data bisa tercapai dengan sesuai atau tidak. Oke teman-teman, kita nanti juga coba akan keluar untuk berkeliling dan datanya apakah tersimpan pada HP kita atau tidak. Terima kasih. Oke teman-teman, saatnya kita melakukan simulasi, di mana saya akan menekan proses yang telah saya buat atau project yang telah saya buat, di mana project yang telah saya buat ini sedemikian. Semoga terlihat ya teman-teman. Nah, project ini nantinya akan kita tampilkan sama seperti nilainya ya, terupdate ya. Nah, saya akan keluar untuk mencoba proses ini apakah yang telah kita buat tadi sesuai atau tidak. Oke teman-teman, sampai jumpa. Saya akan melakukan proses terlebih dahulu di luar. Oke teman-teman, jadi saya sudah selesai dan kembali lagi di tempat ini, dan terlihat bahwa data yang kita kumpulkan itu sudah sesuai dengan perjalanan yang kita lakukan tadi di luar.
Hal tersebut membuktikan bahwa proyek kita dari data sampai program sudah sesuai dengan yang diinginkan di soal. Semoga proyek kali ini dan program kali ini membantu teman-teman untuk belajar suatu proses mobile computing lebih lagi sehingga nantinya bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi. Semangat!